Di meja makannya tersedia tempe. Nah, ini kemudian kita hitung. Nah, ini mungkin buat para milenial ya. Oke, milenial bahwa ada hal yang harus diperhatikan sehingga petani itu mau tetap menanam. Oh iya, apa yang Bapak lakukan? Tentu saja. Yang paling kunci adalah harga ya. Satu, harga. Kemudian pasti kita ambil. Artinya Bapak pasti jadi off taker. Pasti jadi off taker. Oke. Modal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Temu Bisnis Tanaman Pangan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena beliau ini adalah pengusaha sukses di Republik ini. Beliau dapat memproduksi tempe dari kedelai lokal, dan yang paling menarik adalah beliau sudah mampu menembus pasar Jepang. Kita sambut Bapak Cucup Ruhyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Cucup. Seperti apa nih Pak Cucup upaya atau usaha yang sudah dilakukan Pak Cucup terkait dengan bagaimana memproduksi tempe, dan yang paling menarik lagi bahwa produksi Bapak ini sudah bisa menembus pasar internasional, pasar Jepang. Dan perlu juga saya dapat informasi lebih jauh, seperti apa sih hubungan antara Azaki Food Internasional ini dengan Forum Komunikasi Doa Bangsa? Baik, terima kasih Pak Ghazali. Kami telah diundang di sini dalam acara Temu Bisnis Tanaman Pangan Direktorat PPHTP. Seperti tadi disampaikan, telah diulas sedikit, betul bahwa saya ini adalah owner dari Azaki Food Internasional, atau juga sering dikatakan Rumah Tempe Azaki. Kita domisili ada di Bogor, tepatnya di Bogor Barat, Kota Bogor. Nah, saat ini memang kita telah berhasil memproduksi tempe untuk ekspor. Dan sebenarnya bahwa Tempe Azaki ini adalah satu grup ya, atau satu komunitas di bawah payungnya Forum Komunikasi Doa Bangsa. Jadi kita ini adalah binaan dari FKDB, yang memang FKDB ini telah membangun UKM-UKM ini sejak tahun 2005. Nah, banyak UKM berbagai bidang yang dijalankan oleh FKDB, salah satunya adalah tempe ini. Dan total hari ini FKDB telah memiliki UKM binaan sebanyak 253 UKM tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dari 253 ini 85 UKM atau berarti 33% ya adalah UKM yang memproduksi tempe tahu. Dan dari 85 ini sebarannya itu ada di 24 provinsi, dari mulai Aceh hingga Papua. Seberapa besar sih produksi Bapak, produksi harian, produksi tempe harian Bapak? Tentunya ini juga terkait dengan seberapa besar kebutuhan bahan baku Bapak untuk harian. Nah, bagaimana Bapak mensuplai kebutuhan bahan baku tersebut? Silakan Pak. Ya, jadi untuk produksi tempe total yang tadi 85 pabrik di bawah FKDB ini, itu per hari ini mencapai 40 ton. 40 ton per hari? 40 ton kedelai. Kedelai, oke. Sehingga kalau tempe itu sekitar 60 ton hasilnya. Oke. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 40 ton kedelai ini, ya kita memang berbagai upaya kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan kemitraan dengan di Kementerian Pertanian, di mana
Forum Komunikasi Udara Bangsa ini telah melakukan MOU sebagai off-taker kedelai. Artinya untuk bisa memenuhi pasokan kedelai, kita mengoptimalkan hasil kedelai dari para petani lokal. Seperti itu Pak, diantaranya. Oke, kita tahu kan Pak Cucup ya, kalau bicara kedelai ada waktu tanam dan ada waktu panen. Betul. Sementara produksi kedelai Bapak yang tadinya notabene-nya harian, otomatis dong harus butuh bahan baku. Betul. Tiap hari. Nah gimana tuh mengatasinya? Nah kita kan jaringan tempe kita ini kan tersebar di berbagai wilayah. Nah tinggal nanti bagaimana kita bisa mengkondisikan untuk suplai kedelai ini ketika panen di satu daerah itu bisa untuk mensuplai ke daerah yang lain. Seperti itu. Ada berapa lokasi? Ada berapa lokasi itu? Kita ada di 24 provinsi. 24 provinsi. Dan asumsinya waktu tanamnya berbeda, sehingga waktu panennya juga pasti berbeda, sehingga itu bisa menjadi suplai untuk kebutuhan harian tadi. Betul. Oke. Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak punya lokasi kurang lebih 80 titik sekian. Ya. Di berapa? 24 provinsi. Ya. Pertanyaan saya, itu lahan Bapak atau lahan bermitra dengan petani, kelompok tani? Ada milik forum, ada juga yang kita bermitra. Tapi mayoritas bermitra dengan petani, dengan kelompok tani. Kalau bermitra dengan petani, otomatis ada hal yang harus diperhatikan sehingga petani itu mau tetap menanam. Oh iya. Apa yang Bapak lakukan? Tentu saja. Yang paling kunci adalah harga ya. Satu, harga. Kemudian pasti kita ambil. Artinya Bapak pasti jadi off-taker. Pasti jadi off-taker. Oke. Modal? Oh iya, tentu saja. Karena hampir ya kondisi hari ini ya, apalagi dengan COVID ini, rata-rata petani ini membutuhkan support permodalan. Dan itu kita hadir. Karena di FKDB juga kita ada koperasi. Nah, kita libatkan koperasi untuk ikut membiayai kegiatan budidaya para petani itu. Sarana produksinya? Oh, tentu saja. Termasuk. Jadi dukungan yang kita lakukan kepada petani antara lain permodalan untuk operasional, kemudian sarana produksinya, saprotannya. Kita juga memiliki produk pupuk. Nah itu kita penuhi sehingga dengan bermitra budidaya kedelai dengan FKDB ini, para petani sebenarnya diberikan kemudahan. Mereka tinggal kerja saja, nanam saja, semua kebutuhannya dipenuhi, hasilnya kita ambil. Dengan harga tadi ya, harga yang sesuai pasaran. Harga sesuai pasaran atau di atas pasaran nih? Ya, minimal sama dengan pasar, maksimalnya di atas. Ini ada pertanyaan menarik yang akan saya tanyakan, tapi kita minum kopi dulu lah Pak, biar jawabnya enak. Benar, biasa kerap. Ini hal yang menarik terkait dengan Azaki tempe itu Pak Cucup, yang saya tangkap bahwa Azaki tempe itu sudah berhasil memasarkan sampai tembus kepada pasar Jepang. Kita sama tahu tuh, untuk ekspor pada hal-hal yang terkait dengan makanan itu bukan hal yang mudah. Pertanyaan saya, apa sih kelebihannya tempe Azaki? Kok bisa sampai tembus pasar Jepang? Apakah masyarakat Indonesia tidak mau makan tempe Bapak sehingga harus jual ke Jepang? Silakan Pak. Bicara kelebihan tempe Azaki, tentu saja produk tempe kita adalah yang telah tersertifikasi HACCP, kemudian halal dan juga BPOM. Jadi memang seperti kita tahu bahwa sangat jarang sekali produk tempe di Indonesia ini yang sudah tersertifikasi. Karena memang sertifikasi itulah yang salah satu yang dipersyaratkan untuk bisa menembus pasar Indonesia. Seperti itu. Dan itu Bapak sudah miliki? Sudah. Dan kita dapatkan sertifikasi itu di tahun kemarin. Dan berbicara pasar ekspor atau volume ya,
volume yang sedang kita ekspor saat ini, kita regulernya ini adalah 2 kontainer setiap bulan. 2 kontainer setiap bulan. Per kontainer 6,9 ton. 6,9, jadi kurang lebih 13-14 ton sebulan. Sebulan. Itu berapa lama Bapak kumpulkan tuh? Itu selama 18 hari. 18 hari untuk 14 ton itu? Ya. Oke. Dan tren untuk kebutuhan di sana itu cenderung naik. Karena untuk bulan sekarang pun ini di sana itu maksudnya apa tuh di sana? Di Jepang. Pasar kah atau? Di Jepang. Pasar. Kebetulan kita masuk ke supermarket yang memiliki 900 outlet di seluruh Jepang. Supermarket dengan jumlah outlet kurang lebih 900. Bapak sudah masuk di 900 itu? Nah, kebetulan baru 500 yang bisa kita penuhi. Dari 14 ton? Ya, dari 14 ton ini baru mencukupi untuk mensuplai 500. Bapak mau bilang produksi Bapak masih kurang? Oh iya. Oke. Dan peluang itu masih terbuka, makanya kita terus meningkatkan kapasitas untuk bisa memasok ke seluruh outlet yang ada di sana. Target Bapak untuk semua tercapai itu kapan? Kita targetkan di bulan Juli. Di bulan untuk Juli 900? Untuk 900 itu? Ya. Sama dengan 6 kontainer bisa kita penuhi. Sekali pengiriman 6 kontainer? 1 bulan. Per bulan? Ya. Dan sekarang yang realisasi sekarang per bulan hanya 2 kontainer? Baru 2, dan bulan depan sudah masuk ke 3 kontainer. Oke. Targetnya bulan Juli sudah, per bulannya sudah masuk ke 6 kontainer. Ya. Dan di 900 outlet tadi itu bisa tercover. Ya. Gitu? Betul. Luar biasa. Target Bapak di bulan Juni nanti itu per bulannya adalah kurang lebih 6 kontainer. Betul. Posisi saat ini adalah 2 kontainer. Pertanyaan saya untuk mengcover kebutuhan bulan Juni nanti, apa yang harus dilakukan, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan pemenuhan bahan baku? Ya tentu saja yang pertama adalah suplai bahan baku ya. Suplai bahan baku kita prepare dari saat ini. Artinya kita coba bermitra dengan para petani untuk melakukan budidaya. Karena kita FKDB sudah menjadi off-taker, maka itu mempermudah. Mempermudah bahwa petani kita jamin. Hasil panennya kita ambil. Di provinsi mana Bapak terbesar sekarang bermitranya dengan petani? Kita ada di Jawa Barat. Ya, apakah itu terbesar? Ya. Oke, Jawa Barat lebih spesifik lagi kabupaten? Ya, Sukabumi. Sukabumi. Sampai dengan hari ini berapa hektar kemitraan yang dilakukan? Kita baru buka itu 60 hektar. 60 hektar. Tetapi target kita di 4.000 hektar. 4.000 hektar. Target itu kira-kira terpenuhi kapan? Dalam 3 tahun. 3 tahun ke depan 4.000 hektar itu. Dan semuanya posisinya bermitra dengan jaminan off-taker. Betul. Artinya Bapak akan mengambil hasil dari petani. Ya. Oke. Bahwa memang di FKDB sendiri kita bagi ya. Kita bagi kerja kita ini. Ada yang memang sebagai produsen tempenya. Ada yang memang khusus di bidang off-taker. Ada yang memang mengawal untuk budidaya. Berarti ada 3 dong? 3. Ada 3. Ada yang memproduksi kedelainya, ada yang memproduksi tempenya, dan ada yang off-taker. Oke. Sehingga kita benar-benar memposisikan secara profesional, diharapkan itu bisa menghasilkan yang maksimal. Siap. Banyak hal yang Bapak sudah ceritakan, apa yang sudah dilakukan Bapak, apa yang sudah dilakukan Tempe Azaki terkait dengan menembus pasar luar. Kira-kira nih, kalau ada yang punya niat, ada yang berkeinginan seperti Bapak nih, seperti apa sih regulasinya? Sebenarnya kalau regulasi itu umum ya. Umum ada, tinggal dibaca saja di peraturan. Ya. Yang penting kita memenuhi sertifikasi tadi ya. Sertifikasi halal, kemudian HACCP. Tapi yang terpenting adalah justru jaminan kualitas daripada produknya itu sendiri. Bahwa jaminan kualitas tempe yang kita hasilkan tentu saja didapat dari proses yang
standar. Oke. Nah, proses yang standar itu dihasilkan dari fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang. Ya, ya, ya. Barangkali itu yang harus kita siapkan di awal. Oke. Karena untuk proses sertifikasi pun ada standar-standar yang harus dipenuhi. Kalau bicara modal butuh berapa untuk bisa seperti itu? Sebenarnya kalau modal sih relatif ya, karena modal kan tergantung dari kapasitas mau di setup berapa banyak. Jadi kalau bicara modal, tadi kita 2 kontainer dengan 6 kontainer tentu itu berbeda. Beda. Ya, tapi yang jelas di bawah 1 miliar lah. Oke. Sudah bisa untuk memenuhi pasar ekspor tempe ini. Oke. Seperti itu. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana sistem produksi ini benar-benar menerapkan yang namanya GHP, Ya. GMP, itu Oke. benar-benar diterap. Oke. Dan itu yang kita jalankan hari ini. Oke. Setiap harinya begitu. Sehingga sertifikasi itu benar-benar terimplementasikan. Oke. Dan hasilnya otomatis. Oke. Didapat, ya sudah terbukti, sudah 8 bulan kita ekspor, belum pernah satu kali pun ditemukan uji lab kita gagal. Gagal. Seperti itu. Azaki tempe sudah berhasil menembus pasar luar negeri, sudah menembus pasar Jepang. Yang namanya usaha nih Pak, tentunya ada yang namanya naik turun. Ya. Bisa enggak Bapak bercerita? Azaki itu mulai awal merintis dan alhamdulillah sampai dengan sekarang seperti ini, seperti apa sih ceritanya nih Pak? Nah ini yang menarik. Jadi ini proses yang memang panjang. Panjang. Oke. Artinya FKDB tadi saya ceritakan memulai sejak 2005. 2005 malah ya. Memulai bisnis tempe ini sejak 2005. Nah, sampai 2015 sama dengan 10 tahun. 10 tahun ya. Itu tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Oke. Tempe yang sebagai usaha yang menjanjikan. Oke. Seperti itu. Tetapi pada tahun 2015 kita dipertemukan dengan yang namanya Rumah Tempe Indonesia di Bogor. Oke. Disitulah kita melihat, oh ternyata tempe ini punya potensi yang sangat luar biasa. Dari 2015. Ya. 2005 ke 2015 belum bersentuhan dengan tempe. Ya. Artinya usaha lain. Nah, sudah tempe. Sudah tempe? Sudah tempe, tetapi model usahanya Oh, seperti oke. yang berjalan yang sekarang. Oke. Kita hanya produksi 5-10 kilo, paling top 50 kilo. Setelah itu capek, Oke. ganti, nggak laku segala macam. Oke. Pindah tempat, pindah lokasi. 2015 ketemu Rumah Tempe Indonesia. Ide apa yang ditangkap di situ? Kok tiba-tiba bisa melejit seperti ini? Kebetulan kita melihat ternyata usaha tempe ini bisa diindustrialisasikan. Oke. Artinya secara skalanya ini bisa diperbesar. Terlebih tempe ini adalah produk pangan, produk makanan yang hampir seluruh orang Indonesia itu pasti di meja makannya tersedia tempe. Ya. Nah ini kemudian kita hitung. Nah ini mungkin buat para milenial ya. Oke, buat para ya. milenial bahwa coba kita hitung. Saya punya data, berdasarkan data tersebut, itu data dari BPS ya. Data BPS bahwa konsumsi tempe orang Indonesia per orang per tahun itu adalah 6 kilo. 6 kilo. Per orang per tahun. Itu data BPS. Jadi sehingga kalau kita penduduk kita ada 270 juta. Ya. Tinggal dikalikan. Ya. Itulah potensi pasar tempe yang ada di Indonesia saja. Oke. Tinggal hari ini sudah Tercukupi berapa? Oke, ya. Saya pernah hitung di Jabodetabek saja. Oke. Itu sangat luar biasa. Potensinya. Oke, Nilai ya. pasarnya sangat luar biasa. Oke. Seperti itu. Jadi jatuh bangunnya titik awalnya mulai di 2005. 2015 ketemu pintunya, Ya. kan gitu ya. Ya. Dan mulai ekspor 2 tahun lalu.
2019. 2019. Ekspor 2021. 2021 baru mulai ekspor. Mulai 2015 bertemu dengan Rumah Tempe Indonesia, ya kan? Muncul pintu nih, pintu usaha. Bapak istilahkan bahwa tempe bisa diindustrialisasikan. Ya. Apa sih yang dilakukan Azaki pada saat itu? Ya. Dari situ kita melihat peluang bahwa tempe ini bisa dimodernisasi. Modernisasi. Kita tahu bahwa tempe ini kan kesannya makanan rakyat. Ya. Makanan rakyat yang tidak bernilai, harganya murah, Ya. dimanapun kita bisa temukan. Ada. Nah, itu yang kita coba robah. Cara pandang itu. Cara pandang itu. Apa yang kita lakukan? Nah, salah satunya adalah kita buatkan rasa tempe yang tentunya enak. Itu yang pertama. Artinya secara kualitas kita pastikan tempe kita enak. Kemudian kemasan. Kemasan, ya. Kemasan kita bikin menarik. Iya, oke. Jangan kemasan ini terlihat tidak respect. Ya. Kita robah itu. Kita kasihlah plastik. Oke. Kita bungkus plastik, kita kasih merek. Oke. Nah, mungkin Bapak bisa lihat sebelum 10 tahun ke belakang kan tidak ada tempe yang bermerek. Iya. Semuanya hanya putih polos ataupun dibungkus daun. Iya. Tapi kita lakukan adalah kita kemas dengan baik sehingga begitu seperti halnya sekarang tempe yang ada di supermarket. Oke. Seperti apa harapan Azaki ke depan terkait dengan usaha yang sudah dilakukan sekarang? Harapan ke depan kita pasti ada ya, pasti banyak. Setelah tempe ini untuk Jepang sendiri tadi ya, seperti saya sampaikan, untuk kapasitas kita terus naikkan sehingga bisa memasok untuk 900 outlet. Outlet ya. Selain itu juga kita ada produk turunan daripada tempe. Produk turunan. Salah satunya adalah keripik tempe. Keripik tempe. Keripik tempe yang kebetulan sampel kita sudah selesai, sudah approve, tinggal proses legalitas. Target ekspor juga? Sama. Target ekspor juga? Ekspor. Jepang juga. Kalau negara lain belum punya mimpi? Sudah. Kemana yang sudah dijejaki? Yang sedang proses negosiasi adalah Korea. Hari ini pun kita kedatangan untuk bisa masuk ke Saudi Arabia. Artinya target awal kita untuk pengembangan ekspor ini adalah negara-negara di mana populasi orang Indonesia ini cukup banyak. Itu dulu yang menjadi target awal. Karena dengan kita bisa menghasilkan produk tempe dengan cita rasa asli Indonesia, itu menjadi nilai plus ya untuk kita jual ke orang-orang Indonesia yang ada di luar yang merindukan, yang kangen dengan tempe Indonesia. Harapan Bapak terhadap pertanaman kedelai di Indonesia? Tentu saja untuk bagaimana seluruh kebutuhan dari bukan hanya kita ya, bukan hanya kebutuhan kita dari Azaki, tapi seluruh pengrajin di Indonesia, pengrajin tempe tahu bisa disuplai dari kedelai lokal dari para petani. Baik Pak Cucup, terima kasih banyak informasi yang sudah kami dapatkan. Mudah-mudahan informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi pemirsa Temu Bisnis Tanaman Pangan. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu buat Bapak. Sukses untuk usaha Bapak. Oke, sampai ketemu di Temu Bisnis Tanaman Pangan berikutnya. Salam sehat.